Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan mulai kembali untuk mata kuliah menggambar teknik kelas A. Kalau sebelumnya bertemu dengan saya dalam mata kuliah fisika, kali ini kita akan bertemu lagi dalam mata kuliah yang lain yaitu menggambar teknik. Nah, untuk materi menggambar teknik pada setengah semester ke depan, kita akan isi dengan selain teori, kita juga isi dengan praktek. Ya. Dalam hal ini praktek menggambar menggunakan software CAD. Di sini saya biasanya menggunakan software CAD adalah AutoCAD. Sehingga saya berharap kalian nanti bisa menginstal ya, software AutoCAD. Kalau sudah punya di laptopnya atau di PC-nya sudah nggak apa-apa. Ya. Versi apapun boleh dipakai. Ya. Kalau di sini saya gunakan versi 2017 karena ini adalah versi yang paling support dengan spek dari PC saya. Jadi kalian dalam menginstal nanti nggak perlu harus yang terbaru. Ya. Kalian cek dulu kesesuaian dengan laptop yang kalian miliki. Ya, kalau di sini saya gunakan 2017 itu sudah cukup karena di atas ini itu mungkin sudah lambat untuk laptop saya. Tapi kalau kalian punya laptop yang mungkin sudah prosesornya besar, tinggi, ya, terus memori RAM-nya dan VGA-nya besar, mungkin bisa gunakan yang versi terbaru. Nah, untuk AutoCAD di sini, ini nanti akan kita pakai untuk menggambar, ya, menggambar teknik. Jadi selain teori, kita juga dibekali dengan kemampuan untuk mengaplikasikan teorinya dalam menggambar teknik. Ya. Nah, untuk bagi yang belum punya software AutoCAD, kalian bisa menginstalnya versi trial ya, di websitenya Autodesk, nanti cari aja di sana, dan sudah tersedia untuk berbagai versi tahun. Kalian cari saja yang paling kompatibel dengan PC kalian. Ya. Baik, saya langsung saja. Nah, dalam menggunakan AutoCAD, setelah kita menginstal ya, dan sudah ada di dalam PC kita, maka kita akan buka. Nah, ketika kita membuka AutoCAD, mungkin tampilan awalnya setiap versi akan berbeda-beda, tapi kurang lebih ya mirip seperti ini ya. Nah, nanti ketika pertama kali kita membuka, kita akan dihadapkan oleh Windows yang pertama, ini adalah Windows memilih. Ya, Windows yang digunakan untuk memilih apakah kita akan menggambar dari awal atau kita akan mengedit atau membuka file yang sudah pernah kita buat. Ya. Jadi misalnya kalau kita mau membuka file yang sudah pernah dibuat atau mengedit, kita tinggal open. Lalu kita cari, mungkin filenya ada dalam list ini. Kalau nggak ada, tinggal kita cari dalam folder. Kalau kita ingin membuat dari awal, ya kita klik yang Start from Scratch. Nah, ketika Start from Scratch, maka ada dua pilihan unit. Ya. Ada unit imperial, dalam hal ini satuannya adalah feet dan inci, dan yang kedua adalah metrik. Dalam hal ini satuannya mili, senti, atau meter. Saya akan gunakan yang unitnya metrik. Ya. Kita pilih metrik, lalu klik OK. Ya. Lalu kita tunggu dulu untuk AutoCAD-nya, untuk loading workspace-nya. Nanti kalau sudah terbuka workspace-nya, maka kita sudah akan dihadapkan pada lembar kerja tempat kita menggambar. Nah, ini kembali lagi kepada spesifikasi PC kalian. Kalau PC kalian kebetulan punya PC yang high spec, nah ini loadingnya akan cepat sekali. Oke, nah sekarang ini sudah terbuka workspace-nya. Ya. Untuk tampilan versi yang berbeda-beda, mungkin tampilannya untuk versi 2015 ke bawah, ya, itu mungkin tampilannya nggak seperti ini. Ya. Tapi 2015 ke atas hingga 2020 ini kurang lebih akan sama seperti ini tampilannya. Ya.
Nah, sebelum kita memulai, saya akan jelaskan dulu beberapa fungsi ya, dalam AutoCAD. Nah, lembar hitam yang ada di tengah yang paling besar ini kita sebut sebagai workspace. Jadi ini adalah tempat kita menggambar atau membuat model atau desainnya. Lalu menu yang ada di atas, tombol menu ya, ada home, insert dan sebagainya. Ini adalah tombol menu atau drop down atau drop list menu. Jadi kalau kita klik home ya, maka semua toolbar yang berasosiasi dengan menu home ini akan keluar di bawahnya. Jadi ini semuanya adalah toolbar. Lalu kalau kita klik menu insert, maka semua toolbar yang berasosiasi dengan insert juga akan muncul. Ya. Nah ini semua kalau dalam menggambar akan kita gunakan. Ya. Jadi yang di atas adalah menu, yang di bawah adalah toolbar. Ya, atau boleh disebut sebagai submenu juga sama. Ya. Lalu fungsi yang lain adalah yang di bawah. Ya. Ini adalah comment bar. Ini adalah tempat kita untuk mengetikkan perintah atau komen atau sintak. Jadi AutoCAD ini sebenarnya bekerja selain kita dengan mengoperasikan menggunakan menu dan toolbar, dia juga sanggup bekerja menggunakan perintah atau sintak. Jadi bisa dibilang ini semi coding. Misalkan kita ingin membuat garis, ya. Misalkan kita ingin membuat garis, nah kita klik di sini line, ya. Nah, kalau kita klik line, kalian lihat bagian bawah, ya, di bagian komen barnya itu dia akan muncul tulisan line. Ya. Maksudnya, ya, kita bisa menggunakan perintah membuat garis itu dengan kita mengklik tombol line atau kita mengetikkan kata line. Setiap toolbar ini akan memiliki fungsi perintah sintak yang berbeda-beda. Nanti kalau kalian semakin sering menggunakan AutoCAD, kalian akan hafal. Ya. Jadi kalau sudah hafal, biasanya bisa juga dengan cara diketikkan. Ya. Line, kalau kalian tekan Enter, nah, dia akan muncul perintahnya. Lalu kita diminta, kalian baca specify first point, maksudnya tentukan poin pertama untuk meletakkan titik pangkal garis. Misalkan kalian letakkan saja di sini, lalu ditarik, ya. Bisa horizontal, bisa vertikal ke bawah, ke atas, dan lain sebagainya, atau miring. Bisa juga dengan ukuran, ya. Misal horizontal sepanjang nilai tertentu. Nah, di situ ada nilai yang selalu berubah ketika kalian menarik, ya, menarik kursornya ke kanan ke kiri, itu nilainya akan berubah. Dan defaultnya, kalau tadi saya menggunakan satuan metrik, di sini defaultnya adalah dalam unit milimeter. Ya. Tuh. Nah, jadi kalau sudah selesai, ya tinggal buat garis. Kalau ingin dihapus, ya sebenarnya mudah. Ya. Tinggal di blok atau dipilih garisnya, lalu kita klik delete. Sudah selesai. Baik. Lalu selanjutnya, fungsi yang lain, tadi ada comment bar. Lalu di bawah, ya, ini ada 3 tab. Ini namanya tab. Yang pertama adalah tab model. Tab model ini adalah workspace untuk kita menggambar model atau desain. Jadi dalam kita menciptakan desain harus selalu digambar di tab model. Yang kedua adalah tab layout. Ini kalau kita klik, kita akan masuk ke workspace yang berbeda. Nah, workspace layout ini jumlahnya bisa di custom. Ya. Kalau kalian butuh satu, ya cuma satu. Butuh 2, 3, dan seterusnya. Jadi, workspace layout ini dipakai untuk fungsi plotting atau pencetakan. Jadi, kalau mau nyetak di printer, ini nyetaknya dari layout. Ya. Karena kalau dari layout, ini kita bisa mengcustom skala, ya, mengcustom ukuran kertas, lalu mengcustom
kepala gambar, garis tepi, dan lain sebagainya. Ini ada di layout. Jadi pokoknya kalau mau nyetak, ini harus ada di layout. Ada kalanya kita membuat satu gambar, tapi cara menunjukkan dengan cetak itu bermacam-macam. Jadi kita memungkinkan menggunakan lebih dari satu layout. Ya. Nah, dari untuk fungsi tab layout ini, maka kalau kita menggunakan fungsi layout ini, kita harus mendefinisikan dulu ukuran dari layout kerjanya, ya, atau ukuran kertas cetaknya. Ya. Caranya adalah kalau kita sudah masuk di layout, kita klik kanan di tab layoutnya, maka muncul drop down list ini, lalu kita masuk ke page setup manager, lalu klik modify. Nah, di sini kalian akan lihat, ya, ada jenis printernya, kalian pilih, ya, lalu jenis kertasnya. Nah, di sini saya misalkan akan mencetak nanti di kertas A4, ya. Lalu kalau di menggambar teknik, kalau kita mencetaknya di A4, maka model plottingnya hanya tipe portrait, ya, atau yang vertikal. Dan kalau di selain A4, maksudnya di A4 ke atas, misalnya A3, A2, A1, A0, ya, itu bisa portrait, bisa landscape. Tapi untuk A4 itu kita selalu gunakan model yang portrait. Lalu di sini ada skala, ya. Misalnya skala 1:1, ya, berarti 1 mm itu akan sama dengan 1 unit di gambarnya. Dalam hal ini berarti kalian menggambar ukuran sebenarnya dari gambar tersebut. Sehingga perlu kalian perhatikan, ya, kalau gambar yang kalian gambar itu memang ukurannya lumayan kecil, jadi kalau kalian misalkan cetak di kertas A4 itu tidak perlu diperbesar atau diperkecil, maka gunakan ukuran 1:1. Misalkan kalian menggambar casing HP. Casing HP rata-rata mungkin kalau digambar di kertas A4 itu memungkinkan digambar dengan ukuran sebenarnya. Jadi nggak akan sampai melebihi ukuran kertasnya atau terlalu kecil di ukuran kertasnya. Jadi bisa digunakan skala 1:1. Nah, lalu beberapa tipe pengaturan yang lain. Nanti kalian akan pelajari sendiri. Kalau sudah, klik OK. Lalu klik kembali lagi ke sini, lalu klik close. Nah, ini yang putih, ini adalah ukuran kertasnya. Nah, yang warna hitam ini adalah wilayah kalian menampilkan gambar. Ya. Karena tadi awalnya adalah landscape, lalu kalian ganti menjadi ukuran A4 portrait, maka otomatis ini juga harus diubah. Ya, cara mengubahnya gampang nanti, ya. Tinggal kalian klik, kalian pilih salah satu pojoknya, ya, lalu kalian letakkan di dalam kertasnya. Ya. Nah, kalian buat dulu. Ini kurang lebih seperti ini. Ya. Ini adalah tempat untuk menampilkan gambarnya. Jadi gambar kalian nggak akan melebihi dari garis warna hitam ini. Nanti kalau gambar nggak akan melebihi di sini. Lalu, oh ya, untuk menggambar AutoCAD ini saya sangat menyarankan, ya, kalian harus menggunakan mouse. Jangan menggunakan trackpad atau mousepad di laptop, ya. Tapi harus gunakan mouse karena kalau menggunakan mouse itu lebih mudah gambarnya. Karena di mouse itu kan ada klik kanan, klik kiri, lalu scroll. Ya. Nah, fungsi scroll itu nanti akan ada beberapa macam. Ya. Dan itu tidak bisa ditemui ketika kalian menggunakan fungsi trackpad pada ini laptop. Hanya bisa ditemui di menggunakan mouse. Ya. Baik, itu tadi sekilas untuk layout, ya. Lalu kita kembali lagi ke model, ya. Nah, di sini kalau kalian kembali ke model, maka ini adalah tempat kalian untuk menggambar, ya. Nah, untuk menggambar kalian bisa menggunakan berbagai macam tipe pilihan. Ya. Menu yang dari sini ada line, polyline, circle. Kalau ini
ada drop down listnya lagi, kalian klik. Nah, ini ada tipe-tipe membuat lingkaran. Ya. Ada center radius, ada center diameter, 2 point, 3 point, dan lain sebagainya. Ini sekilas saya jelaskan. Ya. Untuk center radius, maksudnya kalian menggambar lingkaran dengan cara memilih titik tengahnya, lalu menentukan berapa besar radius dari lingkaran tersebut. Yang kedua adalah center diameter. Berarti ini adalah menentukan titik tengah, lalu menentukan berapa diameter dari lingkaran. Kalau 2 point, ini adalah membuat lingkaran dengan cara menentukan 2 titik terluarnya. Ya. Oke, kita coba satu-satu dulu dari center radius. Ya. Yang pertama kita tentukan titik tengah. Ya, kalian tentukan saja bebas. Saya misalnya klik di sini. Ya. Lalu ketikkan berapa radiusnya. Ya. Misalkan saya membuat radiusnya adalah 25 mili. Ya. Ketikkan saja 25, lalu tekan Enter. Nah, ini otomatis radiusnya adalah 25 mili. Ya. Ini kalau kalian mau ngecek, ini di sini ada toolbar dimension. Ya. Kalian klik saja dimension. Nah, maaf. Ya. Sekarang kalian klik di sini, lalu ini. Nah, ini kalau kalian tarik, ya. Nah, kelihatan ya. Ini kebetulan fungsi dari comment bar-nya ini kadang mengganggu, ya, karena tulisannya terlalu besar. Sebenarnya ini bisa disetting, tapi saya masih lupa untuk setting ukurannya tulisan ini supaya tidak terlalu besar di mana. Ya, nanti akan saya cari dulu. Nah, ini kalau mau memastikan dimensi, ya, tadi radiusnya adalah 25, ya, berarti kalau kita tarik diameternya berarti akan sama dengan 50. Ya. Nah, itu adalah fungsi tadi membuat lingkaran. Ya, yang kedua, misalkan membuat 2 point. Kalau center diameter sama dengan tadi, ya, hanya yang kita inputkan adalah diameternya. Kalau 2 point, ini berarti membuat lingkaran dengan cara memilih 2 titik terluar. Ya. Misalnya saya klik di sini 1, ya, lalu yang kedua di sini 2. Ya. Sebenarnya ini prinsipnya sama dengan kita membuat lingkaran dengan menggunakan diameter. Ya. Karena titik terluar kedua kalau kita tarik, itu sebenarnya adalah jarak paling panjang atau sama dengan diameter dari lingkaran. Ya. Tuh. Lalu masih banyak fungsi yang lain, kalian bisa coba sendiri nanti ya. Lalu juga ada untuk membuat kurva, ya, arcs. Ya, ini macam-macam bentuk arcs-nya, kalian boleh pilih, ya, boleh gunakan. Ada start, center, dan end. Ya. Nanti start itu dari memilih awalnya, lalu titik tengah, dan titik akhirnya dari kurva, dan lain sebagainya. Lalu selain itu ketika menggambar, nah kalau kita menggambar seperti ini, sebenarnya kita menggambar hanya dalam bentuk 2 dimensi. Ada kalanya kita akan menciptakan suatu bentuk desain 3 dimensi. Nah, dalam kita menciptakan bentuk 3 dimensi, kita harus memulainya dari bentuk 2 dimensi terlebih dahulu. Ya. Lalu baru kita berikan ketebalan. Nah, untuk melihat bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, dan lain sebagainya, ya, atau pandangan yang lain sebagainya, ini kalian lihat di sini ada tampilan view control, pojok kiri, atau mungkin untuk versi yang lain, mungkin posisinya tidak selalu ada di pojok kiri atas, ya, mungkin ada di kanan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita klik, ini ada pilihan, ya, ada top, bottom, left, dan lain sebagainya. Kalau top ini berarti kita melihat atau membuat gambar kita ini dilihat dari tampak atas. Jadi kita membuat gambarnya dari tampak atas. Otomatis kalau tadi saya membuat gambar lingkaran ini, ya, karena defaultnya adalah top. Kalau saya rubah misalkan menjadi tampak depan, maka ini akan nampak seperti sebuah garis saja.
ya, nampak kan seperti sebuah garis. Nah, ini. Atau bisa juga kalian gunakan yang ada di sebelah kanan ini juga sama ya. Ini fungsi pandangan. Kalau diklik top, nah ini ada di posisi pan, ini ada berarti posisi samping kanan ya, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin kembali ya kita kembalikan lagi ke posisi top. Atau kalau ingin tampak 3 dimensi kita bisa pilih ini SW, SE, NE dan lain sebagainya ya. Ini adalah tampak isometriknya. Jadi dilihat dari pandangan isometrik. Oke, ini tadi sekilas mengenai menggambar. Nah, lalu dalam menggambar, kalau kalian sudah membuat desainnya, ya, lalu kalian ingin memberikan dimensi, cara pemberian dimensi itu bisa dilakukan dengan dua cara sebenarnya. Bisa diberikan di tab model ya, atau di workspace ini, atau diberikan di layout. Ya, kalau ini sudah kalian gambar, kalau kita ke layout, nah ini gambarnya akan muncul sebenarnya di sini. Buat, nah ini akan muncul di layoutnya. Di sini kalian juga bisa memberikan dimensi lewat di sini. Nah, cara memberi dimensi itu ada macam-macam menunya, ya. Ada linear, line, angular ini untuk sudut, line ini untuk pemberian dimensi miring. Kalau linear itu berarti yang horizontal dan vertikal. Atau kalau bentuknya lingkaran bisa menggunakan radius atau diameter. Misalkan radius, ya, kalian tinggal klik saja salah satu yang lingkaran kecil, klik lalu kalian tarik. Nah, ini radiusnya otomatis muncul dalam notasi R, yaitu radius 10,74. Atau bisa juga menggunakan diameter. Misalnya yang besar, saya pilih, lalu saya letakkan di sini. Nah, ini radiusnya, diameternya adalah 50. Lalu ketika menggambar teknik, ya, sebelum kalian memberikan gambar, kalau berada pada tab layout, yang pertama kali harus dilakukan itu sebenarnya bukan gambarnya dulu atau memberi dimensi dulu, tapi membuat garis tepi terlebih dahulu. Ya. Setelah garis tepi, maka kita tentukan yang kedua adalah kepala gambarnya. Ya. Jadi sebelum gambar atau sebelum memberikan detail di workspace-nya, kita harus buat dulu kepala gambar dan garis tepi. Nah, garis tepinya sebenarnya kalau ini bukan garis tepi ya, ini adalah wilayah gambarnya. Garis yang hitam ini default ini adalah wilayah gambarnya. Nah, ini sebisa mungkin batasnya wilayah gambar ini kalian samakan dengan batasnya kertas. Nah, ini ada garis yang putus-putus ini ya. Ini kalian samakan sini. Mungkin kalian samakan. Tapi jangan sampai keluar, karena kalau keluar itu sudah batas cetaknya, ya. Jadi nggak akan mungkin tercetak. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, maka nanti gambar kita akan ada di dalam garis hitam ini, ya, kotak hitam. Lalu kita buat dulu garis tepinya. Ya. Nah, cara paling gampang kalau di AutoCAD membuat garis tepi dan kepala gambar adalah dengan cara memasukkan template standar bawaan AutoCAD. Ya, ini sudah disiapkan sebenarnya oleh AutoCAD. Kita bisa menggunakan menu insert, lalu masuk
di sini ya, toolbar, insert, atau insert block sebenarnya lengkapnya. Ya. Kita klik, lalu kita browse, kita cari. Nah, di sini ada di folder template bawaan AutoCAD. Nah, di sini ada ukurannya. Saya gunakan misalkan yang karena saya menggunakan kertas A4, saya gunakan DIN A4. Nah, ini sudah lengkap, garis tepi plus kepala gambar. Ya. Atau tipe yang lain, yaitu ISO A4, misalkan, yang portrait. Nah, saya gunakan yang ISO A4, klik open, ya. Lalu ini klik specify on screen, ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, kita letakkan. Ya. Sebisa mungkin kita paskan dia ada di dalam kotak hitam. Ya. Nah, ini kalau kita sebelum klik, kita pastikan dulu posisinya. Ya. Cara paling gampang ya letakkan di ujung kertas. Ya. Lalu klik. Nah, kalau sudah, dia pasti garis tepi dan kepala gambarnya ini pasti akan ada di dalam garis atau kotak hitam. Ini maksudnya kalau dicetak ini pasti ikut kecetak. Tapi kalau ada bagian yang di luar garis hitam, ini kalau dicetak nggak akan muncul. Karena itu batas wilayah plottingnya. Nah, ini adalah template kepala gambar bawaan dari AutoCAD. Ya, kalian bisa gunakan. Ya. Sekaligus bisa kalian isi. Ya. Itu kalian cek yang ada tulisan triple X ini. Ya. Pokoknya yang XX semuanya ini bisa kalian custom isinya. Ya. Kalian pun juga bisa membuat layout atau template kepala gambar buatan kalian sendiri yang nantinya bisa kalian isi. Ya. Tapi itu nanti ya, kalian harus belajar AutoCAD terlebih dahulu, fungsi basicnya, baru nanti bisa membuat template layout atau kepala gambar custom milik kalian sendiri. Ya. Nah, untuk mengisinya ini cukup mudah. Ya. Misalkan saya ingin mengisi di sini, misalkan kolom yang ini saya gunakan untuk membuat judul, mengisikan judul gambar saya. Tinggal saya double klik saja di sini, akan muncul. Ya, kita ganti, misalkan kita masuk di value di bawah ini, kita yang triple X kita hapus. Ya, misalnya kita ganti mengedit training, misalkan gambar training. Ya. 1. Ya, klik apply. Ya. Boleh klik OK, tapi kalau klik OK akan keluar. Kalau klik apply, ini tidak akan keluar, tapi tulisannya akan dituliskan pada layout kepala gambar, lalu kita bisa mengisikan yang lain. Misalkan di sini drawing number, kita ganti. Mungkin nomor gambarnya nomor 2, misalkan. Klik apply. Lalu kalau ada approve, ya, siapa yang meng-approve, lalu tanggalnya tanggal berapa. Nah, kalau sudah ya klik OK. Ya. Nah, kita lihat di sini yang saya ganti tadi kebetulan hanya fungsi training. Ya, yang kedua, yang lainnya belum saya isi. Ya. Nah, di sini ya. Jadi ini adalah template kepala gambar yang sudah disiapkan oleh AutoCAD. Ya. Dan ini bisa kalian custom. Ya, gitu. Kalian isi sesuai isi yang ingin kalian tampilkan. Nah, itu tadi sekilas mengenai layoutnya. Lalu kalau ini dicetak, ya, kalau tadi layoutnya sudah kalian tentukan skalanya, 1:1, berarti ini sebenarnya kertas ini kalau dicetak di printer manapun, ini pasti akan digambar skala 1:1. Sekarang tinggal gambarnya yang harus dipastikan apakah skalanya 1:1 atau tidak. Ya. Caranya kita cek dulu gambarnya. Nah, caranya adalah kita lihat di sini di pojok kanan bawah ya di sini ada nilai scale. Ya. Kita lihat 2,2 ini berarti bukan ukuran 1:1. Ya. Nah, supaya 1:1 ya kita pilih, ya kita klik
Sini ada skala 1:1. Nah, ternyata 1:1-nya kalau digambar di kertas A4 ini besarnya seperti ini. Ya. Nah, kalau ini sudah siap dicetak. Ya. Gambar template-nya di kertas A4 ini sudah akan dicetak ukuran 1:1. Gambarnya atau desainnya juga akan dicetak dalam ukuran 1:1. Jadi kalau ini kalian cetak di printer, ya, printer manapun pasti hasilnya akan sama. Nah, kalau setelah keluar hasil print out-nya, kalian ambil penggaris, kalian ukur ini, ya, diameter 50 ini dengan penggaris, pasti akan ketemu 50 mili. Nah, selama ini sejelek-jeleknya printer yang saya temui untuk gambar, ya, untuk nyetak, itu nggak akan pernah toleransinya lebih dari 1 mili. Karena kalau lebih dari 1 mili itu biasanya printernya sudah sangat-sangat, mungkin bisa dikatakan rusak. Karena kalau dia nggak bisa menggambar dengan jarak 1 mili saja, itu mungkin untuk membuat tulisan, gambar itu dia udah nggak presisi. Jadi kalau AutoCAD dicetak dengan skala, ya, maka outputnya bisa kita ukur. Dan ukurannya pasti ya kurang lebih akan sama. Nggak, selama ini saya tidak pernah menjumpai hasil cetak printer itu lebih dari 1 mili, sampai 2 atau 3 itu nggak akan pernah. Pasti mendekati itu. Jadi kalau cara ngecek gambar kalian salah, hasil dari skalanya salah, itu caranya gampang. Ambil saja penggaris, lalu diukur. Itu juga kalau kalian menggunakan skala diperkecil, misalnya 1:2. Nah, ketika kalian ukur, ya, misalnya di sini misalkan 50 mili, ketika diukur dengan skala 1:2, maka harus penggarisnya itu tertera 25 mili. Ya. Sehingga kalau dikalikan dengan skala 1:2, ketemunya adalah 50 mili. Itu cara mengukur skalanya benar atau enggak, itu caranya gampang, yaitu dengan penggaris. Ya, itu mungkin sekilas mengenai fungsi AutoCAD. Ya. Kita kembali ke layout model. Ya. Nah, dalam layout model ini, untuk menggambar ini banyak sekali toolbar-nya. Ya. Ada draw, ini adalah semua toolbar yang dipakai untuk menggambar. Ya. Menu draw ini masih banyak lagi ya di bawahnya. Bisa kalian gunakan. Lalu ada toolbar modify. Ya. Ini untuk mengedit gambar yang sudah dibuat. Ya. Ada untuk membuat skala, memotong, membuat chamfer, fillet, mengcopy, memirror, ya, menggerakkan, move, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian gunakan untuk latihan. Ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan coba membuat gambar untuk latihan, ya, gambar 2 dimensi menggunakan berbagai macam toolbar yang ada di sini. Ya. Baik, saya rasa untuk materi hari ini cukup sekian. Saya berharap kalian segera cari installer AutoCAD, ya. Bisa yang versi trial, atau kalau ada yang mau beli ya silakan beli, atau kalau ada yang mau menggunakan lisensi milik UB, kalian bisa, mungkin karena ini masa pandemi, ini agak susah ya, karena kalian harus membawa laptop kalian untuk diinstalkan di UB-PTI. Itu biasanya gratis, untuk mahasiswa Brawijaya gratis, nanti tinggal ngisi form, ditandatangani oleh mungkin ketua jurusan atau dosen barangkali, dosen yang bersangkutan. Nanti kalian bawa form yang sudah diisi dan ditandatangani itu ke UPPTI, kalian akan diinstalkan PC-nya di sana, ya. Sekaligus diberi lisensi versi student, ya, versi education. Jadi kalian nggak perlu beli. Tapi kalau masa pandemi seperti ini ya mungkin agak susah ya. Saya pun dulu juga menggunakan versi lisensi dari UB, ya, untuk PC yang ada di lab. Ya, sedangkan untuk yang ada di laptop saya menggunakan versi education juga diinstalkan oleh UB-PTI. Ya. Baik, saya rasa itu saja materi hari ini. Ya. Silakan diinstal lalu dicoba-coba. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan
menggunakan AutoCAD lagi. Ya. Kalau kemarin sudah belajar teorinya, sekarang kita aplikasikan teori tersebut pada praktek menggambar teknik pada AutoCAD. Ya. Sehari pertemuan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.